Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakatul Miskia dengan NIM saya yaitu 24 50 50 100 111 81. Di sini saya ingin membahas tentang studi case saya yaitu dengan judul Kendala Ekonomi dan Kelembagaan Usaha Ternak Ayam Kampung di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan case study yang telah dipilih, terdapat 3 lembaga pada studi case ini. Yang pertama adalah lembaga kemasyarakatan, yaitu kelompok tani atau Poktan Anugrah. Yang kedua adalah lembaga pemerintahan atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP. Dan yang ketiga adalah lembaga ekonomi rakyat atau koperasi uni desa atau KUD. Fungsi dari lembaga pada study case ini, yang satu ada pengendalian sosial. Pengendalian sosial ini lebih ke bagian BPTP atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, di mana fungsi dari lembaga ini yaitu untuk menghadirkan upaya-upaya melalui pengamatan yang ada pada pengamatan untuk memberikan solusi kepada petani atau peternak dalam menghadapi isu-isu yang sedang ada pada kelompok tersebut. Yang kedua yaitu ada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu ini lebih ke bagian koperasi uni desa atau KUD, di mana menyediakan saprodi seperti bibit, pupuk, dan juga pakan ternak, serta sebagai tempat simpan pinjam untuk ekonomi rakyat seperti fasilitas terkredit usaha tani. Yang ketiga ada sosialisasi. Pada sosialisasi ini lebih ke bagian kelompok tani Poktan sendiri, di mana menjadi sebuah wadah untuk kerjasama, kelas belajar, dan juga pengelolaan unit produksi yang kemampuannya bervariasi mulai dari kelas pemula, kelas madya, dan juga kelas lanjut. Yang keempat adalah ada menjaga identitas dan solidaritas. Ini lebih ke bagian dari komunitas kelompok tani Poktan Anugrah sendiri, di mana dari setiap antar anggota mampu membangun kebersamaan sendiri dan juga membangun solidaritas antar setiap anggota. Yang kelima ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini tentu lebih ke bagian BPTP dan juga KUD, di mana BPTP ini menghadirkan solusi-solusi kepada peternak atau juga petani melalui pengamatan, dan juga KUD menyediakan fasilitas untuk menyediakan seperti fasilitas saprodi dan juga sebagai tempat simpan pinjam melalui kredit usaha tani. Selanjutnya, adapun hubungan fungsional antar lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat tertentu. Dari kelompok tani Poktan ini sendiri sebagai wadah bagi petani atau peternak justru bisa menjadi sebuah upaya penyuluhan kepada komunitas tersebut. Dan juga yang kedua ada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP ini menghadirkan suatu upaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut untuk menjadi salah satu solusi dalam menghadapi isu-isu yang sedang terjadi. Salah satunya adalah seperti ternak, salah satunya seperti produktivitas pada ternak kampung yang ada pada daerah tersebut. Yang ketiga ada koperasi uni desa atau KUD ini sendiri yang memenuhi kebutuhan bibit, pupuk, dan pakan, dan juga sebagai simpan pinjam modal usaha ternak untuk melangsungkan kegiatan usaha kelompok tersebut. Selanjutnya, kekuasaan dan wewenang pada lembaga tersebut sendiri. Dimensi kekuasaannya atas setiap lembaga yang untuk kelompok tani sendiri berdasarkan ideologi dan juga tradisi, di mana membangun kepercayaan di antar setiap anggota dan masing-masing untuk maksud mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada lembaga pemerintah sendiri atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP ini masuk ke dalam dimensi kekuatan yang berdasarkan dari bentuk pemerintahan yang memiliki kekuasaan dengan batas teritorial yang telah ditentukan. Kemudian ada juga lembaga ekonomi rakyat atau koperasi uni desa atau KUD ini sendiri, dimensi kekuasaannya termasuk dalam berlandaskan melalui pemerintah, yang mana ada aturan-aturan tertulis dan juga tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal pada batas teritorial yang telah ditentukan. Terdapat juga saluran kekuasaan atas setiap jenis lembaga yang ada. Untuk kelompok tani Poktan Anugrah sendiri, saluran kekuasaannya yaitu secara tradisional, di mana
di mana kelompok tersebut, komunitas tersebut adanya sifat gotong royong antar sesama anggota sehingga dapat mempererat hubungan antar setiap anggota. Yang kedua ada lembaga pemerintahan atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ini sendiri. Saluran kekuasaannya itu berlandaskan dari politik, karena terbentuknya lembaga ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah untuk mensejahterakan peternak atau petani. Yang ketiga ada lembaga ekonomi rakyat atau koperasi unit desa atau KUD sendiri. Saluran kekuasaannya berlandaskan dari politik, tujuan untuk perbaikan ekonomi. Terdapat juga sumber-sumber kekuasaan atas setiap jenis lembaga yang ada. Lembaga kemasyarakatan kelompok tani atau Ketanaan Anugerah ini memperoleh sumber kekuasaannya yaitu berasal dari keahlian, di mana mereka para ahli yang sudah profesional dalam peternak, maka mereka bisa memegang kekuasaan atas komunitas tersebut. Yang kedua adalah lembaga pemerintahan atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP ini memperoleh kekuasaan dari pendelegasian wewenang, karena BPTP merupakan bagian dari program Badan Penelitian Nasional yang memperoleh mandat resmi untuk melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Yang ketiga ada lembaga ekonomi rakyat atau koperasi unit desa atau KUD ini sendiri memperoleh kekuasaan dari pendelegasian wewenang, karena KUD merupakan intervensi pemerintah dan pembangunan pedesaan. Selanjutnya juga terdapat sumber kekuasaan diikat dari anggota dan pemimpin atas setiap jenis lembaga yang ada. Untuk lembaga Poktan Anugerah ini sendiri targetnya adalah ke dalam kekuasaan keahlian atau expert, yang mana target menumbuhkan kepercayaan kepada anggota. Yang kedua ada lembaga pemerintah atau BPTP ini kekuasaannya resmi atau legitimate. Targetnya adalah agen yang memiliki hak untuk membuat keputusan atau peraturan. Yang ketiga ada lembaga ekonomi rakyat atau koperasi unit desa atau KUD. Ini termasuk kekuasaan resmi atau legitimate. Targetnya yaitu agen yang memiliki hak untuk membuat peraturan koperasi, di mana peraturan setiap anggota berkewajiban membayar simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Besarnya ditentukan oleh rapat anggota. Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan modal usaha terkhusus pada tani dan juga ternak. Kemudian dapat juga unsur-unsur dari kekuasaan atas setiap lembaga yang ada. Untuk kelompok tani Poktan Anugerah ini unsurnya berdasarkan dari kepercayaan atau trust, anggota saling berikatan. Yang kedua, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP ini kekuasaan unsurnya berasal dari rasa takut atau fear, di mana lembaga pengkajian berorientasi pada penelitian yang telah memiliki akses wewenang dan juga legalitas sehingga dapat mengeluarkan peraturan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah lembaga ekonomi rakyat yang atau juga disebut koperasi unit desa atau KUD ini diperoleh dari rasa takut atau fear, di mana keputusan yang diambil itu berdasarkan rapat bersama yang menjadi tanggung jawab setiap anggota untuk melaksanakan peraturan yang dibuat secara bersama. Terdapat juga cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan pada lembaga-lembaga tersebut. Di antaranya, kelompok tani Poktan Anugerah ini mempertahankan kekuasaannya dengan mengadakan sistem kepercayaan atau belief system. Untuk lembaga pemerintah dari Balai Kebijakan Teknologi Pertanian atau BPTP ini mempertahankan kekuasaannya yaitu dengan konsolidasi kekuasaan secara vertikal, yang mana berhubungan dengan kebijakan program dari Badan Penelitian Nasional atau daerah. Selanjutnya adalah lembaga ekonomi rakyat atau koperasi unit desa atau KUD ini mempertahankan kekuasaannya dengan mengadakan sistem kepercayaan atau belief system, yang mana keputusan diambil secara bersama melalui rapat anggota. Terdapat juga bentuk-bentuk wewenang atas setiap lembaga yang ada. Dari lembaga kelompok tani atau Poktan Anugerah ini sendiri berdasarkan hubungannya yaitu karismatis atau kemampuan khusus, berdasarkan derajat formalitasnya yaitu dari kondisi spontan, situasional, dan juga faktor saling mengenal antar setiap anggota. Selanjutnya berdasarkan sifat
dan dasar kelompok sosialnya yaitu pribadi, dikarenakan antar anggota dapat mengenal secara pribadi. Berdasarkan wilayah wewenangnya yaitu terbatas karena hanya untuk masyarakat tertentu dari komunitas daerah itu sendiri. Yang kedua adalah lembaga pemerintah dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP ini berdasarkan hubungannya yaitu rasional atau ilegal, legal, rasional atau legal, berdasarkan derajat formalitasnya itu resmi, berjalan secara sistematis dan tercipta aturan, berdasarkan sifat dasar kelompok sosialnya itu teritorial, dan berdasarkan wilayah wewenangnya itu terbatas. Dan yang ketiga adalah lembaga ekonomi rakyat atau koperasi unit desa atau KUD ini termasuk ke dalam bentuk berdasarkan hubungan dan tindakannya yaitu legal, berdasarkan derajat formalitas wewenangnya yaitu resmi, dan untuk sifat dan dasar kelompoknya yaitu teritorial, serta wewenang wilayahnya yaitu terbatas. Selanjutnya ada pula proses terjadinya perubahan sosial yang ada pada masyarakat tersebut, di mana kemungkinan unsur dari perubahan tersebut kemungkinan diterima karena adanya perbaikan melalui pengamatan dari BPTP ini memberikan suatu pandangan baru atau cara baru bagi kelompok tani atau peternak tersebut untuk mengatasi isu-isu yang sedang dihadapi, serta juga dapat membantu mereka untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam membangun produktivitas ternak mereka. Terus selanjutnya juga ada pula adaptasi, di mana dari penerimaan unsur tersebut juga diperlukan proses adaptasi. Dan dari proses ini juga terdapat dampak dari keseimbangan sosial dan lembaga masyarakat. Di antaranya ada gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan ini adanya salah satunya adalah penerapan pakan yang tepat kepada peternak yang sebelumnya memberikan pakan yang hanya ala kadarnya, membuat peternak mampu menekan tingkat rentan penyakit pada ayam kampung. Kemudian juga ada perubahan susunan lembaga, di mana program tersebut memberikan masukan kepada kelompok tani Pakota Anugrah yang berakhir mereka akan mengimplementasikan didikan atau cara dari program tersebut untuk dijadikan pengajaran kepada kelompok tani tersebut, dan juga merupakan peluang kepada bagi koperasi unit desa atau KUD untuk menyebarkan programnya dalam kegiatan simpan pinjam dalam memfasilitasi kredit usaha tani yang dapat membantu perbaikan usaha ternak. Ada juga saluran perubahan sosial dari kelompok tani atau Pakota Anugrah ini sendiri berfungsi melayani masyarakat petani dan juga menyediakan sebuah wadah bagi petani untuk saling berinteraksi, sehingga program layanan yang dilaksanakan oleh kelompok tani ini dapat membantu peternak mencari solusi bersama-sama. Yang kedua ada pemerintah daerah atau BPTP. Munculnya BPTP yang menghadirkan suatu solusi dapat memberikan memecahkan masalah kepada ternak dan juga melakukan penyuluhan. Selanjutnya juga ada koperasi unit desa atau KUD ini menyediakan layanan barang terutama pemenuhan kebutuhan kandang dan juga jasa pinjam adalah untuk meningkatkan usaha ternaknya sendiri. Perubahan unsur sosial yang ada pada study case ini menurut konteksnya berdasarkan teori Sojourner, yaitu adanya reintegrasi dengan mengarah kepada perubahan yaitu cepat atau revolusi. Perubahan ini terjadi karena berdasarkan atas keinginan bersama yang terencanakan. Yang selanjutnya berdasarkan perubahan sosialnya, yaitu perubahan sosial yang berpengaruh kecil, di mana integrasi datang dari program-program kebijakan yang ada mampu mempengaruhi unsur-unsur kehidupan peternak. Kemudian ada juga yang perubahan yang dikehendaki dari pihak BPTP melakukan kegiatan penyuluhan kepada peternak merupakan perencanaan yang telah diprogram atau telah dijadikan kebijakan oleh lembaga pemerintah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.